Benar bikin kesal Faisal. Cucunya, Gala Sky, terus-terusan dituding anak di luar nikah oleh pihak Dodi Sudrajat. Benarkah kekecewaan Faisal membuatnya tak sungkan untuk melapor balik pihak Dodi lantaran dinilai telah merendahkan cucunya? Seperti apa proses sidang lanjutan perebutan hak asuh atas Gala kemarin? Dalam sidang kemarin, pihak Dodi juga menghadirkan saksi ahli yang menjelaskan dari sudut pandang agama terkait status seorang anak yang lahir di luar nikah. Penjelasan saksi ahli menurut Dodi sangat memuaskan dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas keterangan saksi ahli tersebut? Di tengah bergulirnya sidang perebutan hak asuh atas cucu Gala Sky, rumah tangga Dodi Sudrajat dengan Puput dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Dikabarkan digugat cerai Puput ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2022. Seperti apa reaksi Dodi atas gugatan tersebut? Benarkah Dodi tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Puput? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perebutan hak asuh atas cucu Gala Sky oleh kedua kakeknya, Faisal dan Dodi Sudrajat, bergulir semakin panas. Hal itu dipicu oleh pernyataan pihak Dodi yang menilai cucunya dikabarkan sebagai anak di luar nikah. Faisal selaku pihak yang berseteru dengan Dodi kini mengaku masih keberatan dengan pernyataan dari pihak besannya ini. Ayah almarhum Bibi Andriansyah ini bahkan mengaku sangat kecewa dengan tudingan miring terhadap cucunya. Menurut Faisal, apa yang didalilkan pihak Dodi tersebut harus bisa dibuktikan agar jatuhnya bukan fitnah, di mana hal itu dikatakan Faisal bisa berujung ia akan menuntut balik pihak Dodi besannya. Lantas benarkah hal itu benar-benar akan dilakukan Faisal? Kita sangat kecewa, memang sangat kecewa. Karena sesuatu hal itu kan harus ada bukti, harus ada fakta. Tetapi itu melulu saya juga jadi jadi bingung juga ya. Maka untuk itu ya kita serahkan aja lah kepada hakim, memang. Ya kalau itu ya biarin aja dia. Kan sudah saya bilang, nggak bisa segampang itu mengatakan seseorang begitu. Itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi, sangat berat hukumnya itu. Ini kan pengadilan, bukan minta pendapat dengan seorang. Itu ada fakta. Di hukum itu fakta. Ada saksi, ada bukti, fakta kan begitu ya. Jadi kalau enggak ya gimana? Pokoknya segala sesuatu di pengadilan ini, di persidangan ini ya kita serahkan ke orang yang mendalilkan. Terserah dia mau mendalilkan apapun, ya dia wajib untuk membuktikan itu. Selama dia tidak bisa membuktikan ya itu resiko mereka gitu. Itu bisa dituntut balik loh. Itu bisa dituntut balik loh. Kita selesaikan satu-satu dulu. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena bagi saya akan perjuangkan cucu saya. Bagi siapa-siapa saja yang merendahkan, yang melecehkan cucu saya, insya Allah cukup rasanya unsur pidananya. Lanjut bang, ya kita dingin ke panas ke kita maju terus, pantang mundur. Selangkah tidak akan mundur, selangkah tidak akan mundur. Dalam sidang lanjutan perebutan hak asuh atas Gala kemarin, Dodi Sudrajat lagi-lagi menyatakan hal yang mengejutkan.
Ia sendiri mengakui bahwa putrinya almarhumah Vanessa Angel hamil di luar nikah sebelum dinikahi Febri Andriansyah alias Bibi. Hal itu diakui Dodi. Ia ketahui dari pengakuan kakaknya sendiri yang ketika itu jadi tempat Vanessa curhat. Mengetahui hal itu, Dodi mengaku ketika itu dirinya sempat disambar rasa syok dan sedih, sehingga terpaksa keduanya menikah siri terlebih dahulu dengan disaksikan oleh kakak Dodi. Lantas, seperti apakah kronologi lengkap yang dituturkan Dodi Sudrajat tentang pernikahan siri Vanessa dan Bibi? Saya dapat kabar dari kakak saya. Kakak saya yang menikahkan Vanessa sama Bibi pada saat itu, Pak Gandhi. Kan Dedi nggak hadir, jadi dari Pak Gandhi inilah Dedi baru tahu kalau Vanessa hamil. Jadi kakak saya lah yang menikahkan siri atau menikah agama dengan Bibi. Itu mungkin Vanessa takut untuk ngomong dengan Dedi. Jadi dia bicara dengan kakak saya, Gandhi. Jadi Dedi tahunya dari Gandhi, ya kakak saya. Jadi dia bercerita kalau mau nikah siri dengan Bibi karena alasannya sudah hamil. Gitu. Tapi dia tidak berani menceritakan, mungkin takut ya sebagai anak, mungkin takut bercerita ke Dedi, takut mungkin Dedi marah atau Dedi bagaimana ya. Akhirnya terjadilah pernikahan siri itu. Hamil berapa bulan waktu itu dia? Enggak disebutkan. Jadi nggak tahu disebut. Yang tahu itu kan Cynthia. Waktu itu kan yang tes speknya kan Cynthia. Ya udah, nah itu aja. Gimana nih dia perasaannya? Agak shock waktu itu, agak shock. Ya kenapa tidak terus terang pada saat itu ya Vanessa ke Dedi. Jadi sebagai orang tua sedih juga pada saat itu, tapi ya mau gimana, ya sudah kejadian dan sudah nikah siri, sudah dinikahkan sama kakak saya, ya sudah nggak apa-apa. Geger pengakuan Dodi bahwa Vanessa hamil di luar nikah dan terancam dilapor balik Faisal. Seperti apa suasana sidang lanjutan perebutan hak asuh atas Galaskai kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aku Bunga Zena, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh, Faisal tengah mempertimbangkan untuk melapor balik Dodi Sudrajat terkait tudingan Galaskai anak di luar nikah. Pihak Dodi justru mengaku puas mendengar keterangan saksi ahli dalam persidangan lanjutan kemarin soal anak di luar nikah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu, pihak Dodi pun masih bersikeras dengan status cucu semata wayangnya Galaskai adalah di luar nikah. Itulah tujuan Dodi menghadirkan saksi ahli di persidangan. Namun, Dodi mengklaim bahwa tindakannya tersebut bukanlah untuk mengungkap aib anaknya yang kini sudah tiada, melainkan untuk menjawab fakta sidang di pengadilan. Bahwa persidangan untuk perkara ini kenapa sampai lama, karena kita menggunakan hukum acara satu persatu. Saya ditanya tentang status pernikahan seorang yang dalam kondisi sudah hamil, gitu kan. Dari hukum bahwa pernikahan
saat hamil di luar nikah itu boleh. Tetapi kalau betul-betul sudah hamil, otomatis anak itu dirasakan pada ibunya, bukan pada ayahnya. Jadi kita harus lihat fakta, apakah saat nikah itu sudah hamil atau belum. Kalau mau sudah hamil, jelas itu nasibnya pada ibu, bukan pada ayah. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2012. Jadi kita sudah mengkaji dari berbagai madhab, dari berbagai pendapat, ya, pertimbangan maslahat mafsadahnya, dari Al-Quran hadisnya, semua kita kaji semua. Jadi pertama bisa dibuktikan dari sudut medis, misalnya kan saat itu sudah bisa tahu apa sudah hamil atau belum. Kalau sudah ada fakta bahwa itu sudah hamil, berarti sudah hamil. Yang kedua misalnya ada peristiwa yang disaksikan 4 orang saksi. Atau kalau yang itu suami itu ada penyelian, sumpah suami 4 kali. Ya ini kan ada pertanyaan, kan harus dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kan ini nggak jawab. Ini kan fakta-fakta persidangan. Gitu. Jadi bukan hanya ini, ya, intinya bukan membuka aib, tapi ini kan fakta persidangan dan ini ditanyakan juga oleh teman-teman media di area pengadilan. Ya, jadi bukan membuka aib. Dari Pak Hamdan tadi penjelasannya cukup memuaskan, ya tadi banyak sekali, ya saya juga jadinya juga jadi belajar ya dengan Pak Kiai tentang hukum agama di dalam tadi, jadi cukup puas lah, dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim dengan Pak Kiai. Hari ini acara sidang adalah pembuktian dari tergugat, dari Dodi atau kuasa hukumnya. Itu saksi ahli ya, dari saksi ahli. Karena mereka ingin menghadirkan saksi ahli, tergugat ingin menghadirkan saksi ahli, dan tadi sudah didengarkan dari MUI. Sebelumnya juga sidang-sidang sebelumnya itu saksi ahli dari penggugat masing-masing dari UIN Jakarta dan dari UMJ Jakarta. Udah didengar saksi ahli mereka masing-masing menyangkut tentang hak asuh anak, karena mereka juga menginginkan ada saksi ahli dan majelis hakim sudah mencatat nanti akan mempertimbangkan majelis hakim. Mungkin dari saksi yang diberikan keterangan dari tergugat sepertinya bahwa anak dari Vanessa itu dengan Bobby itu mungkin anak di luar nikah, seperti itu. Ya itu terserah mereka aja. Saksi memberikan keterangan, tapi nanti majelis hakim yang akan menyimpulkan, karena masing-masing dari saksi asli, baik saksi ahli dari tergugat atau saksi ahli dari penggugat, karena mereka menurut versi mereka masing-masing. Nanti majelis hakim akan menyimpulkannya. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan disente. Disente itu kalau bahasa kita adalah pemeriksaan setempat. Pemeriksaan tempat gala di mana berada, kita memeriksa ke sana, nanti hakim memeriksa ke sana. Anaknya itu berada di mana, nanti itu namanya pemeriksaan tempat. Ya, beliau menyampaikan sesuai dengan keahliannya. Menerima apa tidak, ya diterima apa tidak, ya orang majelis lah yang nanti yang menentukan kan. Tiap saksi ahli kan mempunyai ininya masing-masing ya. Ya jadi ya itu sesuai dengan keahlian beliau, ya sesuai dengan sepengetahuan beliau. Saksinya ada dari bibinya, menghadirkan saksi. Ya kalau saksi dia berbicara dengan tentu sesuai keahliannya. Oke. Jadi berbicara saksi sesuai keahlian, tidak ada hubungan. Saksi faktanya kenapa? Enggak sih, dia menyampaikan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu. Dan ya sebanyak dia tahu aja, nggak ada masalah. Minggu depan masih diberikan kesempatan untuk para pihak melengkapi bukti dan saksi. Dari pihak masih bukti dan saksi ya? Minggu depan pihak Pak Dodi dua-duanya kalau memang ada, besok masih diberikan kesempatan untuk bukti surat maupun saksi. Di pihak Faisal, ia tetap berharap bahwa hak asuh atas Galaskai akan jatuh ke tangannya. Jika hal itu yang terjadi melalui putusan majelis hakim di pengadilan nanti, Faisal mengaku akan tetap berjuang mendidik Gala supaya kelak menjadi anak yang saat dewasa tidak lupa pada kedua kakeknya, dirinya dan juga Dodi Sudrajat. Lantas seperti apa tanggapan Dodi terkait hal itu? Benarkah Dodi tetap bersyukur kalau hak asuh jatuh ke tangan Faisal besannya? Kita tujuan kita kan, niat kita tuh. Insya Allah
cucu saya dan cucu dia itu kalau seandainya jatuh, saya ini tidak akan sia-sia. Saya berharap Pak Dodi juga tenang tidurnya. Saya akan berusaha, artinya akan saya biayailah untuk membesarkan cucu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, tidak usah khawatir. Kalau memang dia berpendapat seperti itu. Ya mudah-mudahan kebaikan itu berpihak kepada kita dan berpihak kepada segala. Kan ini perjuangan kan demi cucu ya, demi anak almarhum ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya itu ya memberikan suatu keberkahan ya, baik ataupun keuntungan baik nanti setelah besar ke dia maupun ke saya maupun kepada masyarakat ya. Saya akan bimbing anak ini agar jangan lupa dengan kakek-kakeknya ya, dengan masyarakat, dengan para wartawan pun sekali. Insya Allah mudah-mudahan ya. Hak asuh jadi sebenarnya itu nothing tulus, yang penting siapapun nantinya yang menjadi hak asuh semuanya juga untuk yang terbaik ya, untuk Gala. Jadi juga nggak terlalu ngotot juga untuk mau ini kan ya apa, ikuti aja lah persidangannya. Kalau pun nanti ke Pak Faisal, syukur alhamdulillah dia kakeknya. Kalau ke Dedi ya syukur juga gitu, dia nggak kemana apa-apa, Gala nggak kemana-mana ya kan. Doakan aja yang terbaik untuk Gala ya, selalu mendoakan Gala agar sehat ya, bisa tumbuh kembangnya tidak terpengaruh dengan kesehatan apalagi kan psikis ya, karena sekarang kan lagi pandemi. Mudah-mudahan cucu Dedi sehat walafiat. Kita inginlah damai, ingin dunia ini damai, tentram. Yuk. Tapi tadi Pak Dodi katanya menjelang Lebaran atau mungkin tengah puasa tuh pengen silaturahmi, pengen maaf-maafan juga. Itu insya Allah itu kan niat baik. Insya Allah mudah-mudahan bulan puasa kita. Tapi terbuka nggak pintu rumah Pak Haji? Wah, wartawan itu datang setiap hari berbuka. Toko saya kemarin masuk ke kantor saya banyak kan? Iya. Waduh, kalau saya Pak Haji welcome. Buat Pak Dodi maksudnya kalau main. Kan Pak Dodi besan kan? Besan bagaimana ya? Insya Allah kalau itu silaturahmi untuk kebaikan ya Mas ya. Tapi ya Pak Kiai ya. Jangan ya. Iya. Mengejutkan, sidang lanjutan hak asuh Gala yang semakin heboh dengan bergulirnya fakta mencengangkan di persidangan. Seperti apa reaksi Dodi saat ditanya soal rumah tangganya yang tengah di ujung tanduk perceraian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Bergulirnya persidangan lanjutan terkait hak asuh Gala dengan munculnya fakta persidangan yang mencengangkan. Bersamaan dengan hal itu, heboh pula kabar rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput yang dikabarkan tengah berada di ujung tanduk perceraian. Dikabarkan digugat cerai Puput ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Seperti apa reaksi Dodi Sudrajat saat ditanya awak media usai sidang perebutan hak asuh Gala kemarin? Benarkah Dodi masih berharap rumah tangganya dengan Puput tetap bertahan? Dan mendengar kabar terkait goyahnya rumah tangga Dodi dan Puput, lantas seperti apa reaksi dan tanggapan besannya sendiri Faisal? Benarkah Faisal meminta Dodi untuk mengoreksi diri di tengah retaknya bahtera pernikahannya dengan Puput? Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya, sudah ya, udah itu aja. Tapi berarti sudah Udah ada pengajuan di mana tanggapannya, Dad? Udah ada pengajuan di Pengadilan Agama. ya, Dedi nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Puput. Kan itu kan rumah tangga dia ya, masa saya kurang tepat juga ya. Setelah saya pikir-pikir kurang tepat lah saya ngasihkan. Ya kalau minta doanya kan seperti yang saya sampaikan kemarin udah saya sampaikan. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, kalau mau berpisah ya berpisahlah secara baik-baik, itu aja sih. Tentu di dalam suasana seperti sekarang saya kurang tepat lah untuk menanggapinya. Itu netizen dan masyarakat aja lah yang menilai dah. Apa yang mau saya omongin? Soalnya
saya sendiri pun juga belum jelas apa permasalahannya maka sampai terjadi seperti itu. Dan sejak kapan tentu sesuatu itu biasanya tentu berawal dari dari permasalahan. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung ke situ aja, tentu tidak mungkin kan. Ujuk-ujuk langsung ke pengadilan aja tentu tidak mungkin. Nah, kalau kamu bilang tadi udah sampai ke pengadilan sekarang, berarti persoalannya tentu udah lama biasanya. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya ya prihatin juga kita ya, prihatin juga. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang kita kan nggak mau menahan diri kadang-kadang. Sesuatu itu kan bermulanya kadang-kadang kan dari diri kita ya. Jadi makanya kita ya mau ngomong apa kita ya, karena sesuatu itu kan kadang-kadang persoalan itu dimulai kan dari pribadi kita, dari diri kita. Makanya kata orang kita selalu harus menerima masukan dari kiri dari kanan juga kadang-kadang. Harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga. Jadi kalau ditanya saya prihatin, ya prihatin nih. Tapi kadang-kadang diri kita kan nggak mau hitung-hitung diri juga kadang-kadang. Itu aja persoalannya. Kalau umpamanya memang sudah tidak cocok, ya tentu berpisahnya secara baik-baik. Ya, itu aja cuman. Ya dan kemudian sesuatu itu ya harus kita tanggapi dengan mungkin dengan berjiwa besar aja kita. Yang namanya perjalanan hidup itu aja lagi. Mau ngapa-ngapa kita. Tapi kembali semuanya itu sama-sama kita koreksi diri kita. Kita periksa diri, kita hitung-hitung diri kita. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Itu menurut saya. Di sisi Faisal, ia bersyukur dengan usia pernikahannya bersama sang istri tercinta Dewi Suryati yang kini sudah berjalan 33 tahun. Tapi usia yang terbilang matang tersebut tidak terlepas dari usaha Faisal dengan sang istri yang selalu berusaha bersikap romantis, menjaga mood agar tetap tenang dan juga bergairah dalam hidup, baik dengan rutin perawatan maupun dengan memberikan kejutan-kejutan spesial kepada sang istri meski sederhana, agar hal itu bisa dicontoh pula oleh anak-anak mereka kelak. Kita sejak mudanya memang udah pembawaan saya memang begitu cara-cara saya. Jadi dulu kan tidak terekspos. Dan alhamdulillah berkat dengan cara-cara begitu 33 tahun rumah tangga, alhamdulillah sih. Ya makanya saya kadang-kadang saya jadikan diri saya muda, saya jadikan mamanya mudaan juga mamanya. Sehingga hal-hal yang membuat kita kembali bergairah dan ceria itu saya bangkitkan auranya gitu maksud saya. Sehingga alhamdulillah bertahan sampai sekarang kan 33 tahun loh. Kalau mamanya merawat, mamanya nggak mau dia perawat sendiri, diajak juga papanya. Akhirnya papanya ya oke aja kan gitu. Nah itulah salah satu untuk mempertahankan keutuhan dan keakuran di rumah tangga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.